Halo semuanya, balik lagi bersama saya Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan karakteristik dari bahan yang menunjukkan perubahan materi, seperti perubahan sifat fisik dan kimianya dari suatu bahan yang kita ukur sebagai fungsi suhu atau juga sebagai fungsi waktu yang mempengaruhinya dari analisis thermal ini. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan tutorial bagaimana kita memplot kurva TGA dan DSC dari aplikasi Origin dengan pengolahan datanya, yaitu Microsoft Excel. Maka dari itu, mari kita langsung saja. Nah, sebelum ke bahasan yang lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu analisis termografimetri atau analisis TGA. Nah, analisis termografimetri ini merupakan analisis thermal di mana terjadi perubahan pada sifat fisik dan kimia dari suatu bahan yang diukur sebagai fungsi suhu atau juga sebagai fungsi waktu yang mempengaruhinya. Nah, analisis ini digunakan untuk menentukan karakteristik dari bahan yang menunjukkan perubahan materi seperti kehilangan massa atau terdekomposisi, teroksidasi, atau kehilangan volatilitasnya. Nah, pada prakteknya, analisis thermal ini dapat menunjukkan perbedaan massa setelah diberikan panas dengan material reference atau material yang inert secara thermal sebagai fungsi waktu terhadap suhu dengan eh, yang sering kita sebut sebagai analisis thermal diferensialnya gitu. Nah, selain itu, kita dapat juga menentukan transformasi material dengan kuantitas panas yang diberikan atau yang sering kita sebut dengan differential scanning calorimetry. Nah, teknik ini kita gunakan untuk menentukan kemurnian dari sampel, perlakuan atau sifat dari suatu materi, reaksi kimia yang terjadi, dan perubahan massa akibat absorpsi, dan sebagainya. Nah, data yang nantinya kita peroleh dari analisis ini akan menghasilkan kurva massa terhadap waktu atau temperatur. Nah, dan selanjutnya kita akan memplot data yang sudah diperoleh dengan aplikasi Origin. Maka dari itu kita langsung saja. Nah, kita sudah berada di aplikasi Origin ini dan kita dapat langsung mengolah data dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya gitu. Nah, data yang diperoleh ini ialah data hasil yang telah dilakukan sebelumnya, analisis sebelumnya, dan kita dapat langsung saja memplot kurva TGA yang diplotnya itu antara temperatur terhadap massa yang kemudian kita analisis pada software ini ya. Maka kita langsung saja. Kita langsung copy saja ke sini. Dan ini berada di X. Nah, satu lagi masanya. Kita langsung bisa copy saja teman-teman dan masukkan ke aplikasi Origin untuk diolah. Teregangkan saja di sini. Nah, kita langsung bisa memplot untuk membuat kurva yang kita inginkan. Maaf. Kita pilih line saja ya teman-teman di sini. Dan kita dapat langsung mendapatkan kurva yang kita inginkan. Ini merupakan kurva TGA. Dan kita dapat menganalisis nih perubahan apa saja yang terjadi pada turunan-turunan di sini ya teman-teman. Kita plot dulu di sini.
Nah, teman-teman, kita sudah dapatkan grafik atau kurva TGA ini dari hasil data yang telah dianalisis sebelumnya ya. Dan ini tuh data-data ini sudah diketahui gitu, karena sudah dilakukannya analisis sebelumnya. Nah, kita dapatkan grafik ini dan berdasarkan grafik atau kurva yang diperoleh ini menunjukkan adanya 4 tingkatan reaksi dekomposisi termal yang terjadi. Kita lihat ya, pada kurva yang diperoleh terjadi pengurangan massa di sini secara berturut-turut tentunya. Dan pada tingkatan pertama ini kita perbesar dulu. Nah, pada tingkatan pertama diperoleh 18,21%, pada rentang 300 sampai 500 Celcius nih. Dan pada tingkatan keduanya kita dapatkan 10,92% pada rentang suhu 500 sampai 620 Celcius. Dan pada tingkatan yang ketiga kita peroleh 67,79% pada rentang suhu 820 sampai pada rentang 620 sampai 820 Celcius. Dan yang terakhir kita dapatkan pengurangan sebanyak 3,8% pada rentang suhu 820 Celcius sampai 1500 Celcius. Nah, pengurangan massa ini terjadi akibat dari adanya kenaikan suhu tiap rentangnya gitu, saat pemanasan tentunya. Dan pada tingkatan yang pertama kita asumsikan material ini terjadi pelepasan kombinasi kimianya atau terdekomposisi dan diiringi dengan lepasnya senyawa dengan molekul yang rendah. Dan pada tingkatan-tingkatan selanjutnya kita asumsikan juga tingkatan-tingkatan ini terjadi akibat pemanasan yang tinggi, maka terjadilah pemutusan ikatan kimia dalam senyawa atau materialnya gitu. Dan pada tahap akhir ini, tingkat yang keempat, kita asumsikan juga material ini melepaskan senyawa atau melepaskan hidrogen gitu.